Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya anak-anakku semua, meskipun melalui online ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu doakan semoga teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya yang ada di rumah diberikan kesehatan dan selalu dilimpahi kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita lapangkan hati kita lebarkan hati kita gitu ya untuk belajar. Semoga bisa menerima ilmu pada hari ini, dan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Gak lupa juga kita siapkan hati, juga pikiran kita, supaya kita bisa ikhlas dan bisa fokus untuk belajar pada hari ini. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke materi Fathul Mekah ya. Nah, teman-teman tahu apa itu Fathul Mekah? Tahu dong ya. Kalau kita biasanya itu kenal Fathul Mekah itu dengan penaklukan kota Mekah. Nah, ini ibu kasih pengertian yang berbeda nih. Ibu menyebutnya dengan pembebasan atau penguasaan kota Mekah. Kenapa seperti itu Ibu? Karena Fathul Mekah itu kata dasarnya dari fataha yaftahu itu ya, yang artinya membuka gitu. Kenapa membuka? Karena pada zaman dahulu sebelum adanya peristiwa Fathul Mekah ini, Mekah itu masih diliputi dengan kebiasaan jahiliyah. Jadi belum menganut syariat gitu ya teman-teman. Jadi kemudian setelah adanya Fathul Mekah ini, kemudian pembukaan kota Mekah gitu. Jadi setelah adanya Fathul Mekah itu, dari yang awalnya belum menganut syariat, jadi terbukalah kota Mekah itu menganut syariat gitu. Nah, Fathul Mekah ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukannya, juga sahabat-sahabatnya yang mulia itu ya, dengan menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah, juga sekitar Ka'bah, pokoknya yang ada di Mekah gitu. Sehingga Mekah ini kembali suci dari kemaksiatan dan kejahiliahan gitu teman-teman. Lanjut, penyebab terjadinya Fathul Mekah. Nah, teman-teman masih ingat dong ya perjanjian Hudaybiyah yang kita pelajari di minggu-minggu kemarin ya. Nah, peristiwa Fathul Mekah ini nggak jauh-jauh dari adanya peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nah, penyebab terjadinya Fathul Mekah ini karena kaum kafir Quraisy itu mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, yang mana telah kita ketahui perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun 6 Hijriah antara kaum kafir Quraisy dengan kaum Muslim ya. Nah, salah satu isi perjanjiannya itu kan kedua belah pihak itu sepakat untuk melakukan gencatan senjata atau gak ada perang gitu ya selama 10 tahun. Nah, tapi perjanjian baru berjalan selama 2 tahun gitu ya. Nah, salah satu sekutu kaum kafir ini tuh melakukan pemberontakan gitu ya, melakukan penyerangan, melakukan pembantaian secara diam-diam terhadap Bani Huza'ah, yang Bani Huza'ah ini sekutu dari kaum muslimin. Nah, yang telah kita ketahui bersama ya, bahwa Bani Bakar gitu ya, Bani Bakar sama Bani Huza'ah ini dari dulu sebelum datangnya Islam ya dikenal sebagai dua suku yang saling bermusuhan, dua suku yang saling adu kekuasaan gitu ya teman-teman. Nah, akibat dari adanya penyerangan yang dilakukan Bani Bakar ini, Bani Huza'ah mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, setelah Rasulullah mengetahui kejadian itu ya, Rasulullah SAW ini mengambil tindakan dengan mengirimkan pesan yang ditujukan untuk kaum kafir Quraisy. Nah, pesannya itu berisi 3 syarat gitu teman-teman. Yang pertama
itu membayar diat atau denda. Kemudian yang kedua, kaum kafir Quraisy itu disuruh untuk memutuskan persahabatan dengan Bani Bakar. Kemudian yang ketiga, menyatakan bahwa perjanjian Hudaybiyah ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, kaum kafir Quraisy ini disuruh memilih salah satu dari 3 pilihan ini ya teman-teman. Nah, kaum kafir Quraisy ini ternyata memilih pilihan yang ketiga, menyatakan perjanjian Hudaybiyah itu tidak berlaku kembali. Nah, kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapat balasan dari kaum kafir Quraisy bahwa kaum kafir Quraisy ini memilih pilihan yang ketiga, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membawa pasukannya ini bergerak dari Madinah menuju Mekah. Nah, ini yang dinamakan peristiwa Fathul Mekah. Peristiwa ini tepatnya terjadi di bulan Ramadan tanggal 10 ya. Jadi 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Ini Rasulullah SAW ini membawa pasukannya sebanyak 10.000 pasukan ini bergerak dari Madinah menuju ke kota Mekah. Nah, sebelum melakukan perjalanan, Rasulullah ini memberikan pesan kepada pasukannya ya, bahwa nanti saat di Mekah jangan sampai ada peperangan dan jangan sampai ada pertumpahan darah gitu. Nah, setelah itu kemudian pasukannya berangkat menuju ke kota Mekah. Nah, dan di Mekah itu berhasil menghancurkan 360 berhala. Nah, kemudian setelah sampai di sana itu tidak ada perlawanan yang signifikan gitu ya teman-teman dari kaum kafir Quraisy. Jadi Masya Allahnya penaklukan yang dilakukan pada 8 Hijriah ini terjadi atau berlaku tanpa adanya pertumpahan darah gitu, Masya Allahnya. Terus setelah kemudian Fathul Mekah telah selesai, kemudian tiba waktu sholat. Nah, Rasulullah SAW ini memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Kemudian para kaum muslimin ini melaksanakan sholat berjamaah setelah melakukan peristiwa Fathul Mekah ini ya teman-teman. Nah, dari peristiwa yang Masya Allah luar biasanya ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah ini ya teman-teman. Untuk yang pertama itu memberikan pelajaran terhadap kaum kafir Quraisy tentang pentingnya sebuah perjanjian. Nah, seperti yang telah kita ketahui juga bahwa kalau kita telah membuat janji, nah maka dengan sekuat tenaga kita harus menepatinya gitu ya teman-teman. Juga apabila sebelum mengucapkan janji, kita disyarahkan untuk mengucap insya Allah gitu. Saking pentingnya perjanjian itu sampai seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, membersihkan kota Mekah dari kemusyrikan. Nah, ini makanya setelah Fathul Mekah ini kan yang awalnya Mekah banyak berhala-berhala, kemudian para berhala ini dimusnahkan gitu ya. Kemudian masyarakat Arab ini mulai memeluk syariat yang benar gitu ya. Kemudian yang ketiga, membebaskan umat manusia dari kemusyrikan dan kembali menyembah Allah gitu teman-teman. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa luar biasa ini ya. Nah, ini tercantum juga di firman Allah ya, surat An-Nasr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Nah, ini. Kemudian wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka manusia itu berbondong-bondong untuk memeluk Islam gitu ya. Jadi setelah Fathul Mekah ini kan para kaum-kaum yang tadinya belum memeluk Islam ini berbondong-bondong melakukan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Nah, ini tidak hanya dari satu persatu, tidak teman-teman, tapi berbondong-bondong semuanya masuk Islam gitu. Nah, semoga setelah ini apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari bisa kita manfaatkan gitu ya teman-teman di kehidupan kita. Untuk tugasnya Ibu nanti cantumkan di WA grup ya, di grup nanti ketua kelasnya meminta tolong diarahin ya teman-temannya. Itu nanti ada tugas kelompok sama tugas individu, Ibu cantumkan di WA grup. Sekian dari Ibu materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.